Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda, hari ini kita lanjutkan materi kita tentang momen inersia. Setelah kemarin kita belajar tentang torsi, sekarang kita lanjut ke momen inersia. Nah, momen inersia itu apa itu? Adalah kecenderungan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarnya, baik tetap diam atau tetap bergerak memutar. Nah, jadi momen inersia ini adalah kemampuan suatu benda untuk mempertahankan keadaan putarannya, baik dia dalam keadaan diam maupun dia dalam keadaan bergerak. Kalau benda yang bisa berputar tapi dia diam, akan tetap diam dia. Tapi jika benda yang bergerak, dia akan tetap bergerak. Itu namanya momen inersia. Contohnya, seorang anak bermain yoyo dengan berbagai variasi gaya. Namun yoyo tetap dapat terus berputar, mempertahankan putaran yoyo walaupun bentuk putaran yoyo diubah-ubah. Jadi walaupun kita yoyo itu kita lemparkan ke depan, kita lemparkan ke bawah, ke samping, dia tetap berputar. Kenapa? Karena ada momen inersianya. Nah, momen inersia itu ada yang disebut dengan momen inersia benda titik. Jadi momen inersia yang bendanya sangat kecil sekali, maka momen inersia itu kita sebut sebagai momen inersia benda titik. Nah, misalnya seperti ini. Ini adalah sebuah titik atau partikel yang diikatkan dengan sebuah batang, kemudian diputar dengan poros ini. Ya, ini porosnya, berarti dia diputar. Ya, maka momen inersianya adalah I sama dengan mr kuadrat, di mana I adalah momen inersia, satuannya kilogram meter kuadrat, R satuannya jari-jari, satuannya meter kuadrat. Nah, kalau misalnya partikelnya banyak bagaimana? Jika partikelnya banyak, maka momen inersianya kita sebut sebagai momen inersia sistem partikel. Bagaimana rumusnya? Rumusnya adalah I sama dengan sigma mr kuadrat. Jadi masing-masing partikel kita cari momen inersianya, kemudian kita jumlahkan. Nah, ini misalnya bola bermasa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 20 cm seperti gambar. Momen inersia bola terhadap sumbu AB adalah, jadi jika ini adalah sumbunya, maka ini diputar, ya, diputar, maka akan menghasilkan momen inersia I sama dengan mr kuadrat. M-nya satuannya dalam kilogram, karena ini dalam gram, maka kita harus ubah jadi kilogram. 100 gram itu sama dengan 0,1 kilogram. Kemudian R-nya karena dia cm harus kita ubah menjadi meter, sehingga 20 cm menjadi 0,2 meter. Kemudian rumusnya menjadi I sama dengan mr kuadrat. Itu hasilnya. Kemudian soal kedua, sebuah sistem di bawah ini terdiri dari 3 partikel. Nah, sekarang dia 3 partikel. Kalau tadi 1 partikel, sekarang 3 partikel. Jika M1 sama dengan 2 kg, M2 sama dengan 1 kg, dan M3 sama dengan 2 kg, tentukan momen inersia sistem tersebut jika diputar menurut poros P, yang B poros Q. Jadi intinya kita lihat porosnya di mana. Jadi ini partikel pertama M1, M2, M3. Tentukan momen inersia sistem jika diputar melalui poros P. Kita mulai dari yang A, ini porosnya. Ya, kalau ini poros P, itu porosnya, maka ininya akan menjadi IP sama dengan I M1 tambah I M2 tambah I M3. Nah, karena M1 itu pas di poros, maka R-nya akan 0. Kemudian untuk yang M2 1 kg, kemudian R-nya adalah 1 meter, kita kuadratkan, kemudian tambah M3 ini kita kuadratkan sehingga didapatkan 9 kg meter kuadrat. Kemudian kita lanjutkan untuk yang B.
Untuk yang B, poros Q. Poros Q ini Q. Ya, maka tetap I1 tambah I2 tambah I3. I1-nya ini. I2-nya karena R-nya tepat di poros itu, maka R-nya 0. R3-nya adalah dari sini ke sini. Nih. Ya, kemudian kita jumlahkan, ini hasilnya. Ya. Jadi momen inersia ketika sebuah partikel tepat di porosnya, momen inersia partikel itu di sana sama dengan 0. Nah, bagaimana dengan soalnya seperti ini? Ada 3 buah partikel tersusun pada dihubungkan membentuk sudut segitiga. Ya. Pada titik sudut segitiga siku-siku seperti gambar, MA 5 kg, MB 10 kg, MC sama dengan 20 kg. Tentukan momen inersia titik materi tersebut jika A. Sumbu rotasi melalui titik A dan tegak lurus bidang segitiga ABC. B. Sumbu rotasi melalui garis AC. Nah, untuk yang pertama, sumbu rotasi melalui titik A. Ini titik A ya. Dan tegak lurus bidang segitiga ABC. Jadi berputarnya seperti ini ya. Tegak lurus bidang ABC, jadi dia berputar seperti itu. Nah, maka kalau ini porosnya menjadi apa? Maka MB sama dengan 3 cm ya. Ini 3 cm. MC 4 cm, sementara MA-nya ini RA-nya 0 karena pas di poros gitu ya. Sehingga hasilnya menjadi seperti ini karena dia tepat pada poros ini ya, porosnya ya. Jadi itu akan menjadi ini rumusnya. Nah, ini satuannya masih dalam gram cm². Kalau kita mau jadikan kilogram per meter kuadrat, tinggal kita ganti gram menjadi gram, senti menjadi meter. Kemudian sumbu rotasi melalui garis AC. Melalui garis AC yang ini ya. Berarti diputar seperti itu dia. Ya, jadi ini porosnya, ini yang tidak bergerak, ini diputar seperti itu dia. Ya. Nah, sumbu rotasi melalui garis AC, maka jarak MB ke garis AC, MB ke garis AC. MB ke garis AC, ini MB ke garis AC. Ya. Maka ini jaraknya berapa? 3 cm ya. Kemudian yang mana lagi? Untuk yang C, ini porosnya ya, maka RC-nya sama dengan 0. Yang A lagi, ini garisnya kan, ini porosnya, maka RA itu juga sama dengan 0. Sehingga hasilnya seperti itu. Ya, demikian Ananda untuk contoh soal. Kemudian kita lanjut dengan momen inersia benda tegar. Nah, benda tegar ini apa maksudnya? Benda tegar itu adalah benda yang padat, yang solid ya. Maka masing-masing benda itu mempunyai momen inersia masing-masing. Yang wajib Ananda hafal adalah ini batang silinder dengan poros melalui pusat ini ya. Ini momen inersianya. Batang silinder di ujung, ini rumusnya. Kemudian yang perlu kamu hafal silinder juga. Silinder adalah setengah mr², kemudian silinder tipis berongga itu sebesar mr². Ananda, demikian materi kita tentang momen inersia. Mudah-mudahan bisa Ananda pahami. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan. Terima kasih Ananda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.